Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas, di Palembang? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, Coba Mas. gimana kabarnya? Oh ya, kabarku baik juga kok. Jadi gini, Mas. Apa namanya? Kan aku Alhamdulillah. udah kasih tahu. Aku udah WA, Mas. Kalau aku ada tugas buat interview itu apa namanya? Orang-orang yang pernah jadi Ya, ya, ya. interpreter. Nah, di sini aku mau menginterview Mas gimana apa namanya? Eh pengalaman Mas selama pengalaman Mas setelah jadi interpreter di satu event. Sebelumnya, perkenalkan diri Oh dulu. ya, ya. Gimana? Ya, nama saya Cesar Suestowo. Saya lulusan Unsri ya. Nah, dan sekarang tinggal di Palembang. Alhamdulillah. Untuk menjadi apa ya, translator ya. Sama Ya. kayak translator kan. Translator udah mungkin sa- 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Sorry Eh, ya kalau bahasanya kadang pakai bahasa Palembang. ya, ya, coba. Apa namanya? Event-event yang Mas pernah lakuin tuh, pernah jadi interpreter tuh kayak apa aja, Mas? Event-eventnya biasanya. Kalau sih itu ada dari kampus tersendiri ya. Kampus tuh Ah, kayak ngasih tugas atau dia nyewa kita gitu untuk translate kan suatu jurnal. Misalkan jurnal itu dari Inggris tuh, jurnal dari apa kampus di Inggris, kampus yang ada di Inggris lah misalkan Cambridge atau yang gimana gitu kan. ah. Cambridge ada jurnal misalkan tentang edukasi. Jadi dia bayar kita buat translate kan jurnal tersebut ke Indonesia, ke Oh, bahasa berarti dari Indonesia. bahasa Inggris ke Indonesia gitu ya? Jadi ya kebanyakan jurnal-jurnal kayak gitu emang. Oh, gitu, gitu. Terus, apa namanya? Kalau sepengalaman Mas tuh, jadi interpreter tuh susah apa enggak, Mas? Kayak nge-translate satu-satu perkata atau satu kalimat gitu. Kalau sulitnya sendiri kita jadi translator tuh harus gimana ya? Paling susah tuh mungkin bagiku, menurutku itu pas kita mau translatekan bisa kata idiom atau kayak idiom kayak gitu lah. Kalau di bahasa Inggris kan idiomnya gimana gitu kan. Oh, berarti kalau Kayak kalau di Indonesia misalkan lempar batu sembunyi tangan. Nah kalau di bahasa Inggris nggak bisa sama kayak ya, kita ya, ya. translatekan lagi ke bahasa Inggris jadinya throwing a stone hide a hand, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus cari idiom yang emang mirip. Hampir Di sama. Inggris tuh idiom yang emang mirip artinya sama kayak yang tadi gitu, mungkin itu. Dan untuk tips and trick tersendiri, pertama ya kita tuh harus native language, mother language kita kayak Indonesia itu tuh harus banyak vocabulary-nya. Ah, Pokoknya banyak baca tentang buku atau apa yang dari native language, mother mother language kita, bahasa Indonesia. berarti Terus gimana? uh, lanjut lanjut apa? Kalau berarti Mas tuh cuma bahasa Inggris doang ya yang pernah di interviewnya, yang pernah di translate-nya. Untuk sekarang ya baru bahasa Inggris karena emang Oke. majornya pas kuliah kemarin ngambil bahasa Inggris. Oh, Tapi kalau bahasa Inggris pas kalau kuliah. misalkan ada kesempatan, ya kalau misalkan ada kesempatan di waktu yang akan datang mungkin ya kalau bisa belajar bahasa yang lain. Amin. Saya doain Mas. Gimana aja Mas? Eh kalau apa namanya? Misal Mas ya, jadi sekarang tuh lagi apa namanya jadi translator. Sekarang ada event. Nah Mas tuh Ya ya. ada tips nggak Mm-mm. buat ngelakuin apa tuh?
yang dilakuin atau enggak yang enggak dilakuin oleh translator dalam sebuah event. Misal kayak ini, aku misalnya jadi translator kan, waktu orang yang ngomong tuh Iya, iya. kan nyatat ya. Iya. Nah itu triksnya gimana sih? Kita tuh nyatat semua kata-katanya atau ada kayak sign-signnya gitu, ada tanda-tanda. Oh iya, iya. Kalau untuk eh kalau menurutku kalau Ya. misalkan kita jadi translator tuh yang harus dilakuin ya kayak tadi, misalkan kita harus fluent di native language kita. Kita harus tahu vocabulary-nya yang banyak dari eh ya ini apa bahasa kita yang utama kayak ini kan bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesianya juga harus bagus, nggak cuma bahasa Inggrisnya doang. Terus uh, pertama ya yang harus dilakuin kita tuh harus banyak-banyak baca tentang Oh, pokoknya banyak baca vocabulary-nya juga harus makanya. banyak di bahasa kita sendiri bahasa Indonesia. Terus kita juga harus banyak baca tentang pokoknya bahan bacaan apa aja yang bisa dibaca dari bahasa Inggris atau misalkan ada yang translator dari bahasa Spanyol itu tuh harus dibaca. Kita harus banyak baca juga. Eh, bukan second language, foreign language ya kalau di Indonesia. Keren ya. Soalnya Indonesia nggak ada second language. Eh, terus se sesudah kita translatekan bahan yang diberi, yang emang harus kita translatekan, itu tuh kita compare, kita minta masukan dari teman-teman, dari Oh, berarti kayak sharing session gitu ya? ya jadi kita tuh harus gimana ya, compare aja ke translator. Kalau aku sendiri kan baru kan Ah, 2 tahun setahun jadi ya penting. Terus mungkin traveling juga semakin banyak kita bukan kenal bahasa doang ya kalau jadi translator, budaya juga kita harus tahu. Sama oh, kayak yang tadi aku icon-iconnya. bilang tentang idiom, idiom kan kayak budaya, jadi itu cukup penting. Terus kita tuh harus pokoknya harus jadi reputasi kita jadi bagus. Dengan mendengar mereka juga kita bisa me, apa ya ibaratnya, harapan klien dengan kita tuh jadi lebih tinggi gitu. Mm-mm. Terus ya banyak-banyak datang ke event atau uh, yang paling penting tuh ya vocabulary sama ini apa namanya, uh, memori kita, memori Nah, apa ya, memori itu ingatan. penting, Ingatan tuh pasti penting. cukup penting untuk seorang translator ya. Jadi, Dan juga translator tuh harus update terus gitu tentang apa sih perubahan sekarang, apa teknologi yang baru kayak itu harus update seorang translator ya begitu sih. nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Apa sih pengalaman menarik jadi seorang translator itu? Pengalaman menarik, Ya. pengalaman menarik kalau menurutku ya pengalaman menariknya jadi translator tuh nggak kayak pekerjaan-pekerjaan biasa kayak pekerjaan kantoran yang Oh. terikat oleh jadwal Ah. lembur atau gimana. Kalau jadi translator tuh kita ya bisa kerja dari rumah, Ah. ya sama keluarga gitu kan, bareng-bareng sama keluarga. Iya. Eh, Kalau kayak ini kan kita baca baca kan, jadi pakai bahasa Palembang kan jadi ya bisa hemat duit, hemat anggaran lah ibaratnya untuk keluar rumah atau gimana gitu kan. Terus kalau kita bosen jadi tentu kita bisa istirahat, Berarti kayak freelance bisa gitu. ngapain gitu. Setelah berapa paragraf gitu bosen, Ah. ya kayak freelance lah ibaratnya. Bosen kita bisa tidur, bisa ya bisa ngapain lah yang buat eh, gaji juga. Ini lagi nggak selalu. Ya, gimana Mas?
Sampai mana tadi? Sampai gaji. Maaf ya tadi keputus. Sampai mana tadi? Dengarnya sampai mana? Sampai gaji apa gitu lupa. Gaji tentang seorang translator. Oh, gaji ya. Kalau gaji, kalau translator tuh gajinya nggak harus rupiah. Eh, Kalau misalkan institusi luar yang minta kita ya gaji sesuai dengan mata uang mereka. Ah, Misalkan dari Amerika ya US dollar. ya ya ya. Kalau misalkan dari Singapura ya dolar Singapura. Heeh. Terus kita bisa cuti kapanpun kita mau gitu kan. Ya ya. Dan nggak harus, apalagi dengan isu-isu omnibus law ini, jadi banyak yang nggak bisa cuti apa segala macam. Nah kalau translator ya kapan kamu mau cuti ya cuti. Tetap Terus bisa kerja di mana aja. jelas. Dan yang paling seneng tuh kita nggak punya bos. Heeh. Jadi kita ya seorang Bos tuh ngeselin. Nah itu sih sebenarnya. dah sih Mas. Nah jadi menurut aku itu yang menarik jadi translator. Ya. Apa? Udah, kayaknya itu aja yang pertanyaan aku tanya. Jadi terima Udah kasih itu aja. banyak ya. Terima kasih Oke banyak Mas oke. ya kalau udah bantu saya jadi interview ini.